Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan mahasiswa, para pemuda, Bapak Ibu, pendengar setia Smart Biva dimanapun berada. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya terkait dengan mata kuliah hukum administrasi negara. Jadi di dalam mata kuliah hukum administrasi negara itu sesuai RPS telah kita paparkan bahwa antara satu materi ke materi yang lain itu saling terkait. Oleh karena itu, untuk memahami materi saat ini, maka harus memahami materi sebelumnya atau video-video sebelumnya yang telah kami sajikan di YouTube Smart Biva. Oleh karena itu, silakan tonton kembali video-video sebelumnya. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu hukum administrasi negara, apa itu tindakan pemerintah, kewenangan pemerintah, ada namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, sampai kepada yang terakhir ada diskresi atau fair measure. Kemudian pada video kali ini yaitu membahas terkait dengan peraturan kebijakan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan Beleid-Regels. Pada video kali ini kita membahas tuntas terkait peraturan kebijakan. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, para pemuda, calon-calon pemimpin masa depan bangsa, maka persiapkan diri Anda untuk menyimak materi-materi ini. Kalau perlu harus dicatat karena ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Nah, maka ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa perhatikan baik-baik penjelasan selanjutnya. Oke, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu pendengar setia Smart Biva dimanapun berada, sebelum membahas lebih jauh apa itu Beleid-Regels, nah maka kita harus ketahui ataupun yang dikenal nanti peraturan kebijakan. Maka sebagai referensi kita bisa menjumpai apa itu Beleid-Regel ataupun peraturan kebijakan adalah suatu jenis tindak administrasi negara dalam bidang hukum publik yang bersegi satu. Maka masih ingat apa itu hukum publik yang bersegi satu? Adalah suatu tindakan ataupun suatu kebijakan mana pemerintah itu tidak dipengaruhi ataupun dia leluasa untuk melakukan keputusan. Nah, selanjutnya apa itu Beleid-Regel itu adalah merupakan suatu bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan atau policy. Nah, selain itu, Beleid-Regel ini berasal dari kewenangan diskresi yang harusnya ini menjadi titik poinnya nanti. Jadi antara diskresi dan Beleid-Regel ini itu ibaratnya saling terkait antara diskresi. Jadi lahirnya nanti lebih jauh nanti ke depan nanti akan kita bahas secara tuntas terkait diskresi ini hubungan antara Beleid-Regel dan diskresi. Nah, diskresi yaitu pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan atau ketentuan undang-undang. Masih ingat di pembahasan sebelumnya kita telah membahas apa itu diskresi. Diskresi itu adalah kewenangan yang diberikan administrasi negara atau pemerintah untuk melakukan sesuatu
tanpa diskresi itu kan diawali karena dilakukan karena adanya genting dan penting. Kemudian hukum yang ada itu atau hukum positif itu tidak mengatur secara eksplisit ataupun belum ada aturan yang ada, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan diskresi. Karena pelayanan masyarakat ataupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sebagai pejabat negara harus terus dilakukan. Sedangkan hukum kita ketahui bahwa terkadang hukum itu dengan kehidupan sosial atau perkembangan sosial itu, hukum itu selalu tertinggal dengan kehidupan sosial, perkembangan sosial. Maka disitulah pentingnya daripada diskresi. Nah, konteksnya nanti adalah peraturan kebijakan atau Blades Regal ini dari turunan daripada diskresi itu. Kalau misalnya diskresi itu umum, maka Blades Regal itu adalah khususnya. Kita akan bahas nanti lebih jauh. Oke, rekan-rekan mahasiswa, para pemuda, Bapak Ibu pendengar setia Smart Biva, tetap fokus ya. Sekarang kita masuk pada kita sudah tadi mengetahui apa itu Blades Regals atau peraturan kebijakan. Kemudian coba kita lihat historis daripada Blades Regals ini. Kita lihat dari literatur hukum Belanda bahwa istilah peraturan kebijakan dikenal dengan berbagai macam sebutan. Nah, namun pertama kali dikemukakan oleh J. Maniori tahun 1960 dengan istilah Spiegelrecht atau hukum cermin. Kemudian pada tahun 1965 kita bisa lihat bahwa Hoven menyebutnya dengan istilah Pseudo-Witgiving atau peraturan perundang-undangan semu. Jadi kalau perundang-undangan semu kan berarti kan kurang jelas, ya kan? Kemudian sebenarnya pada tahun 1982 atau sekitar 198 tahun yang lalu atau maka dikenal dengan lebih dahulu gitu loh, dengan istilah Blades Regal atau peraturan kebijakan. Nah, Blades Regal ini digunakan dalam risalah dalam literatur Belanda, yaitu disusun oleh Komisi Wetgeving Raadstukken. Maka munculnya dari kata itu sebenarnya sudah ada di 1982, jadi cukup lama dengan kata itu. Nah, kalau tadi di literatur Belanda bahwa terdapat 3, kita bisa lihat tadi bahwa ada 3 kata, terakhir adalah Blades Regal itu. Nah, beda halnya misalnya di Jerman Barat. Sebelum bersatunya dengan Jerman Timur, bahwa pada mulanya peraturan kebijakan digunakan dengan istilah Verwaltungsverordnungen. Nah, ini agak bahasa Jerman ya, jadi sulit kita ya agak ini ya. Nggak terbiasa kita dengan bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris masih ini ya, masih kita familiar ya, ini bahasa Jerman. Sebagai lawan dari kata Rechtsverordnungen ini yang berakhir dinamakan, jadi ada 3 di sini kalau dalam bahasa Jerman kan, Verwaltungsvorschriften. Nah, itu dalam bahasa Jerman. Tapi yang artinya sebenarnya adalah sama aja, adalah peraturan kebijakan. Nah, sedangkan kita bisa lihat dari negara-negara common law ini kan, itu bisa kita lihat bahwa disebut dengan administrative rules atau peraturan administrasi atau policy rule. Nah, ini dari negara-negara common law atau negara Inggris. Nah, kemudian di Belanda ataupun zaman penjajahan Belanda di Indonesia, bahwa itu sudah dikenal juga, jadi orang Belanda pada waktu itu atau para penjajah waktu itu sudah
sudah mengenal dengan sebutan administratif Regelingen. Nah, itulah kemudian berbagai istilah baik dari bahasa Belanda, bahasa Jerman, kemudian negara-negara Inggris, kemudian begitu juga Belanda ini menggunakan bahasa di penggunaan peraturan kebijakan ini di daerah-daerah jajahannya termasuk di Indonesia dengan bahasa administratif Regelingen. Nah, kita bisa lihat nanti selanjutnya. Oke, tadi beberapa negara sudah kita lihat bahwa istilah daripada Blade Regal ini ada negara Belanda, negara Jerman, ada di Inggris atau yang menganut hukum common law, termasuk kepada ketika Belanda itu menjajah Indonesia. Nah, dan tak kalah penting harus kita ketahui bahwa Islam sebagai ideologi ataupun suatu sistem pemerintahan telah pernah berjaya. Nah, Islam juga mengenal istilah Blade Regal ini, atau yang dikenal lebih yaitu diskresi, karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa diskresi peraturan pemerintah atau Blade Regal ini muncul karena adanya diskresi. Nah, adanya kewenangan pemerintah untuk melakukan diskresi atau sesuatu tindakan pemerintah yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang secara eksplisit atau tidak ada pun aturan atau tidak aturan sama sekali, tapi karena pemerintah itu harus berjalan atau harus terus melayani masyarakat, tidak boleh vakum, maka disitulah pemerintah bisa melakukan diskresi ataupun ada kondisi-kondisi yang penting dan genting untuk dilakukan diskresi. Misalnya kita di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu diskresi, maka silakan ditonton video yang berjudul dengan diskresi. Nah, kita kembali kepada konteksnya di negara Islam, bahwa Islam itu konteks diskresi ada istilah ijtihad. Apa itu ijtihad? Yaitu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. Konteksnya adalah nanti di sini adalah memahami Al-Quran dan Sunnah atau orang-orang yang memang mampu ataupun memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad. Nah, diskresi atau ijtihad telah dipraktikkan pemerintahan Islam ya masa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad tidak hanya sebagai nabi, tapi melainkan juga sebagai kepala negara pada waktu itu, yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya dan Islam berkembang luar biasa menjadi penguasa di dunia gitu kan. Dan terakhir kita bisa lihat dari sejarah yaitu di kerajaan Turki Utsmani. Nah, konsep diskresi di Eropa seperti yang kita kenal sekarang ini dalam sebuah kisah sekitar tahun 603 sampai 639 Masehi. Jadi di konsep daripada di Islam itu ijtihad itu sekitar tahun 603 sampai 635 Masehi. Bagaimana kita bisa lihat dari beberapa sumber bahwa ketika Mu'az bin Jabal akan diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman untuk menjadi gubernur sekaligus menjadi hakim, yakni sebagai jadi hakim. Jadi ketika inilah bentuk daripada contoh nanti diskresi. Nah, ini berbagai sumber ya saya dapatkan bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Mu'az pada waktu itu bahwa apa kata Rasulullah, wahai Mu'az, bagaimana
atau dengan apa engkau akan memecahkan persoalan agama? Kemudian Mu'az menjawab, aku akan merujuk kepada kitab Allah. Lebih lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, andaikan kamu tidak mendapatkan jawabannya dalam kitab Allah, pertanyaan Nabi Muhammad kepada Mu'az, Rasulullah kepada Mu'az. Mu'az menjawab, aku akan mencari jawabannya di dalam sunnah Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, andaikan kamu juga tidak menemukan jawabannya di dalam sunnah Rasulullah, dengan tegas Mu'az menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Nah, di sini kemudian munculnya daripada diskresi, adanya diskresi dalam Islam. Kemudian mendengar jawaban tersebut, wajah Rasulullah SAW tampak cerah. Seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulnya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kemudian Rasulullah, jadi Mu'az ini bagaimana dia melakukan persoalan dalam konteks persoalan agama dan persoalan bernegara kepada masyarakatnya, karena dia angkat sebagai gubernur pada waktu itu, dan juga dia sebagai referensi, dia juga sebagai mufti. Nah, jadi dia berpanduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya konteks yang kita negara Indonesia dalam hukum positif adalah undang-undang, aturan-aturan yang ada. Ataupun kalau tidak menjumpai, misalnya dikatakan di sini Al-Quran dan Sunnah, Mu'az. Jika tidak menjumpai, maka dia melakukan diskresi, adanya kewenangan. Nah, Rasulullah itu memberikan sinyal yang baik. Allah dikatakan di sini tampak cerah wajahnya. Seraya berkata, segala puji bagi Allah telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya. Nah, di sinilah membolehkannya daripada melakukan ijtihad. Dalam konsep dalam Islam ada ijtihad. Kemudian kita lihat dari perspektif hukum positif di Indonesia bahwa ini adalah suatu diskresi atau peraturan kebijakan. Sedikit bahwa kita harus ketahui bahwa dalam Islam itu berijtihad itu, jika dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ketika dia keliru, maka dia tetap mendapatkan 1 pahala. Begitulah indahnya orang-orang yang berijtihad. Tapi orang-orang yang berijtihad ini harus memiliki ilmu. Makanya harus memiliki ilmu. Dalam konteks apapun, misalnya sesuai dengan bidangnya. Rekan-rekan mahasiswa, para pemuda, Bapak Ibu pendengar setia Smart Diva, sudah kita jelaskan secara panjang lebar bahwa kata blade regal atau yang nanti kita bisa lihat bahwa peraturan kebijakan bahwa memiliki kata yang beragam gitu loh, intinya sama. Jadi baik itu sudah jelaskan tadi bahwa ada dari bahasa Belanda, ada Jerman, ada dari negara-negara yang menganut common law, kemudian terakhir adalah Islam atau negara Islam juga mengenal dengan istilah ijtihad, atau bisa kita sandingkan dengan blade regal. Nah, maka sudah kita berada pada titik kesimpulan bahwa blade regal itu terdiri dari kata blade dalam bahasa Indonesia ialah kebijakan, sedangkan regal artinya peraturan. Maka ketika kita sambungkan menjadi blade regal, maka bisa kita artikan peraturan kebijakan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah policy rule. Ini harus dicatat di buku bahwa kata daripada blade regal sudah panjang lebar. Jadi Indonesia itu lebih memakai kepada kata peraturan kebijakan.
atau policy rule. Nah, kita lihat konteks Indonesia. Blade regals atau peraturan kebijakan. Nah, kita lihat dari hukum positif yang ada di Indonesia atau hukum tertulis, hukum yang berlaku di Indonesia itu kita lihat dalam Undang-Undang 11.12 misalnya, bahwa tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maupun di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Maka tidak kita jumpain daripada kata blade regal atau peraturan kebijakan. Namun kita bisa jumpai nanti yang ada adalah di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu adalah diskresi. Nah, maka harus diingat bahwa peraturan kebijakan atau blade regals ini lebih menginduk daripada diskresi. Jadi munculnya peraturan kebijakan itu karena adanya diskresi yang diberikan oleh pemerintah ataupun para administrasi negara untuk melaksanakan kewenangannya. Nah, menjalankan tugasnya sebagai administrasi negara atau menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Maka diberikanlah di diskresi. Rekan-rekan mahasiswa, para pemuda, Bapak Ibu, pendengar setia Sumat Biva. Mungkin rekan-rekan mahasiswa bertanya-tanya, apa sih sebenarnya kenapa dia harus ada ataupun munculnya peraturan kebijakan? Ya kan? Apa gunanya gitu kan? Nah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan kita bisa lihat dari berbagai referensi. Di sini saya mengutip pendapatnya Ridwan bahwa dasar kemunculan peraturan kebijakan itu yang pertama pertimbangan berbagai kemungkinan. Jadi maksudnya di sini adalah karena tadi diberikannya diskresi oleh pemerintah ataupun pejabat negara, maka kemungkinan yang terjadi, saya contohnya begini. Adanya undang-undang itu atau membahas secara umum saja, tapi tidak secara eksplisit. Maka kemudian harus undang-undang itu ada juknisnya, bagaimana dia untuk diaplikasikan. Saya berikan contoh misalnya peraturan daerah tentang parkir misalnya. Bagaimana menjalankan mengimplementasikan peraturan daerah ini, maka dibutuhkan namanya juknis, petunjuk teknisnya. Nah, petunjuk teknis siapa, dinas apa yang mengimplementasikan, punya kewenangan terkait menjalankan parkir misalnya. Maka disitulah peraturan kebijakan itu bagian daripada peraturan kebijakan. Nah, itu pertimbangan berbagai kemungkinan. Yang kedua, kata Ridwan, ketiadaan peraturan perundang-undangan. Nah, ini karena tidak adanya peraturan perundang-undangan, maka para administrasi negara, para pejabat negara itu bisa membuat peraturan kebijakan gitu loh. Nah, yang ketiga adalah penemuan fakta-fakta. Berarti menemukan sesuatu memang itu genting dan penting untuk dilakukan. Maka dikeluarkanlah suatu, apakah itu dalam bentuknya nanti surat edaran, apakah itu nanti bentuknya adalah instruksi, apakah itu nanti bentuknya adalah juknis, dan lainnya. Yang keempat adalah penjelasan peraturan perundang-undangan. Nah, maka itu yang tadi saya contohkan bahwa peraturan ataupun nanti apakah undang-undang, permen, perda, dan lainnya itu biasanya itu tidak secara rinci atau rigid dijelaskan, tetapi butuh penjelas. Maka disitulah manfaat ataupun manfaatnya daripada peraturan kebijakan itu. Disitulah kan dibutuhkannya daripada peraturan kebijakan, karena dia merupakan penjelas daripada perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang ada.
yang tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima adalah interpretasi terhadap undang-undang. Nah, sama saja. Jadi, sebagai penjelas daripada undang itu, bagaimana mengimplementasikan suatu undang-undang, bagaimana mengimplementasikan permen, peraturan menteri, ataupun perda, peraturan daerah, dan lainnya itu, maka dibutuhkan suatu penjelas. Nah, penjelas itulah yang dikatakan blade regels atau peraturan kebijakan. Oke, sangat jelas ya untuk memahami apa itu peraturan kebijakan, dasar kemunculan daripada peraturan kebijakan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, para pemuda, Bapak Ibu, pendengar setia Smart Diva. Nah, kita sudah menjelaskan di awal bahwa apa itu blade regel atau peraturan kebijakan. Sudah menjelaskan kata blade regel itu sebenarnya banyak kata yang digunakan oleh para ahli di berbagai negara. Kemudian kita sudah menjelaskan dasar kemunculan daripada peraturan kebijakan itu. Nah, sekarang kita masuk pada apa sih ciri-ciri peraturan kebijakan itu. Nah, kita bisa lihat, saya mengutip pendapatnya Van Revel, setidaknya kata beliau ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama adalah peraturan umum. Nah, jadi sifatnya blade regel ini adalah penjelas daripada peraturan-peraturan yang umum. Yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah terhadap warga negara. Nah, ini menjadi titik poinnya, bahwa ciri-cirinya adalah, ciri-ciri daripada peraturan kebijakan ini adalah untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan pemerintah atau administrasi negara, para penjabat negara yang diberikan kepadanya. Kemudian tujuannya adalah apa? Untuk melayani warga negara. Karena para pejabat administrasi negara itu sejatinya adalah pelayan. Makanya paradigma administrasi, kalau kita belajar ya di administrasi publik atau administrasi negara, itu adanya pergeseran antara, kalau dulu itu administrasi negara, lebih dikenal dengan nama administrasi negara. Sedangkan sekarang sudah bergeser. Jadi sebutan administrasi negara itu bergeser kepada administrasi publik. Jadi perubahan paradigma itu kemudian memunculkan konteksnya berbeda, gitu loh. Kalau misalnya administrasi negara, jadi para pejabat negara itu seolah-olah dia yang mau dilayani, bukan melayani masyarakat, tapi dia yang mau dilayani. Nah, maka dengan paradigma menjadi pergeseran, pertentangan para ahli, para tokoh dengan administrasi negara itu, maka berubah menjadi administrasi publik. Jadi konteksnya administrasi publik adalah yang didahulukan adalah publik ataupun warga negara. Maka para pejabat negara, para administrasi negara itu adalah pelayan bagi masyarakat. Itu yang harus dipahamin. Yang ketiga, ciri-ciri peraturan kebijakan itu, kata Van Revel, yaitu dirumuskan oleh instansi pemerintah yang wewenangnya tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, undang-undang dasar atau undang-undang, tetapi secara eksplisit wewenang pemerintah melekat pada jabatannya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa peraturan kebijakan atau blade regel ini itu konteksnya adalah instansi pemerintah, ya kan? Makanya di awal bahwa blade regel itu adalah kebijakan yang bersegi satu. Nah, kemudian harus berdasarkan pada undang-undang, ya kan? Undang-undang dasar gitu loh. Makanya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang dasar atau undang-undang atau secara eksplisit, tapi kewenangannya jadi harus sesuai. Jadi kalau kita berbicara tentang diskresi, mungkin bisa diputar lagi video sebelumnya ya, bahwa dia harus sesuai dengan wewenangnya.
sesuai dengan wewenangnya untuk melakukan diskresi. Baru sahnya daripada diskresi itu sendiri. Nah, kita bisa lihat juga bahwa konteksnya di peraturan kebijakan juga seperti itu. Yang keempat adalah pada prinsipnya penjabaran dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, jadi peraturan kebijakan atau bad legal ini, jadi makanya saling terkait dengan materi-materi sebelumnya ya. Kita sudah jelaskan di materi sebelumnya tentang apa itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setidaknya kalau dalam Belanda itu ada 14, di Indonesia itu ada 7. Salah satunya misalnya ada unsur keadilan. Maka di dalam membuat peraturan kebijakan, prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik itu menjadi nilai yang harus hadir di dalam peraturan kebijakan itu. Nah, masih ingat kan bahwa munculnya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu karena adanya diskresi. Jadi adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan diskresi, ini dikhawatirkan disalahgunakan oleh pemerintah, maka muncullah kemudian asas-asas umum pemerintahan yang baik atau nilai-nilai yang harus dianut pemerintah ataupun yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah itu untuk membatasi kewenangan diskresinya yang sangat luas itu maka muncullah daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan selanjutnya adalah begitu juga dengan peraturan kebijakan ini muncul karena adanya diskresi atau kewenangan yang diberikan para pejabat pemerintah atau administrasi negara. Nah, kemudian dia harus mengacu kepada juga di asas umum pemerintahan yang baik. Oke, sangat jelas ya terkait ciri-ciri, 4 ciri-ciri peraturan kebijakan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu, para pemuda, pendengar setia Smart Biva, tetap fokus supaya mendapatkan ilmu terkait dengan peraturan kebijakan. Apa itu peraturan kebijakan? Nah, kita bisa lihat di sini adalah pendapat Markus Lukman terkait dengan ciri-ciri peraturan kebijakan. Beliau memaparkan setidaknya ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama adalah dasar kewenangan pembentukan. Bisa dilihat secara jelas di sini adanya peraturan kebijaksanaan intralegal. Kemudian di poin B-nya itu adalah ada kebebasan mempertimbangkan ekstralegal ini tidak diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, tetapi mungkin kan berdasarkan konvensi ketenagaran, kebiasaan administrasi, dan lainnya yang masih harus mengacu daripada hampir sama sih yang dikatakan sebelumnya ya, bahwa harus mengacu kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kemudian subjek yang berwenang, jadi yang untuk melakukan, jadi ciri-cirinya itu adalah ada pejabat atau tata usaha negara, baik itu pusat maupun daerah. Jadi pemerintah pusat dan daerah itu bisa melakukan mengeluarkan daripada peraturan kebijakan. Kemudian tujuan atau keperluan. Jadi mengeluarkan atau pemerintah daerah, pejabat negara itu mengeluarkan peraturan kebijakan itu harus berdasarkan kepada apa tujuannya gitu loh. Harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan aturan-aturan, pedoman, petunjuk secara umum maupun teknis administratif kepada aparat pelaksana di lingkungan administrasi negara. Contoh simpelnya begini, di kampus. Di kampus itu ada program magang, ya kan, magang HTN, magang HES, magang AS. Itu nanti di pengadilan negeri, pengadilan PA, pengadilan agama, atau magang di legislatif. Nah, itu kan nggak jelas ya, maksudnya nggak jelasnya adalah dikeluarkan kebijakan itu.
Kemudian bagaimana melaksanakan magang itu? Maka dibutuhkan pedoman, ya kan? Ada pedomannya, pedoman magang. Nah, pedoman magang itu adalah satu contoh real peraturan kebijakan. Nah, itu contoh real daripada peraturan kebijakan. Itu contoh real. Ya. Kemudian kekuatan mengikat. Jadi peraturan kebijakan itu juga mengikat gitu loh. Dapat bersifat abstrak umum, konkret, ya kan? Kemudian bersifat negara dan masyarakat. Jadi bisa mengikat daripada warga negara dan masyarakat itu. Kemudian bentuknya peraturan, keputusan, surat keputusan bersama, instruksi, surat edaran, dan surat-surat resmi lainnya. Itu yang saya contohkan tadi, bahwa peraturan kebijakan itu bersifat sebagai penjelas ataupun memang tidak diatur oleh undang-undang, maka dibutuhkanlah suatu peraturan kebijakan. Rekan-rekan mahasiswa, para pemuda, Bapak Ibu pendengar setia Smart Biva, kita sudah menjelaskan ciri-ciri daripada peraturan kebijakan. Sekarang kita melihat apa sih fungsi daripada peraturan kebijakan. Tapi kita mengutip dari pendapatnya Markus Lukman. Yang pertama adalah, kata beliau, fungsi daripada peraturan kebijakan itu adalah sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Nah, ini titik poinnya adalah bagaimana sebagai pelengkap, ya kan, sebagai penjelas daripada peraturan perundang-undangan. Kemudian pengaturan jadi peraturan kebijakan itu adalah menjadi pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan. Mungkin ada peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi, bukan vakum maksudnya, vakum, kemudian dibutuhkan suatu stimulan ataupun karena memungkinkan misalnya peraturan perundang-undangan yang dibuat itu tidak secara eksplisit bagaimana cara untuk mengimplementasikannya, maka dibutuhkanlah peraturan kebijakan. Selanjutnya adalah sebagai pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini menjadi titik poin juga, bahwa sebagai wadah untuk mengakomodasi yang tidak secara jelas diatur di dalam perundang-undangan. Kemudian, pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundangan yang sudah ketinggalan zaman. Nah, ini juga menjadi titik poinnya. Bahwa mungkin kalau kita membuat dalam prosesnya ya, membuat undang-undang itu atau peraturan itu cukup panjang prosesnya. Beda halnya dengan peraturan kebijakan, bisa dibuat secara cepat dan singkat oleh para pejabat negara. Maka disinilah menjadi fungsi daripada peraturan kebijakan itu. Nah, yang terakhir adalah pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat. Nah, ini saya katakan tadi, harus cepat, berubah, memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi, bahwa hukum itu, atau ya hukum positif itu seringkali ketinggalan dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kondisi sosial masyarakat itu cepat terus berkembang, berubah. Tetapi hukum yang dibuat itu terkadang tidak mampu untuk memprediksi, ya kan, memprediksi kondisi sosial masyarakat ke depan misalnya. Contohnya saja seperti ini. Contohnya adalah kondisi COVID. Ada nggak yang pernah memprediksi akan terjadi COVID seperti ini? Nah, kalau ada yang memprediksi akan terjadi COVID, maka
peraturan ataupun kebijakan, permen dan lainnya itu terkait dengan kuliah daring sudah dicanangkan, tapi tidak kan. Karena maka secara cepat pemerintah mengeluarkan suatu baik instruksi bisa masuk daripada peraturan kebijakan dan kebijakan-kebijakan yang lainnya terkait perkuliahan daring misalnya. Itu contoh realnya bahwa kondisi sosial masyarakat itu akan berubah disebabkan berbagai faktor gitu kan, baik itu kondisi alam, kondisi ya berbagai hal kondisi yang bisa terjadi. Nah, ini menjadi titik poin. Secara jelas kita sudah membahas terkait apa itu peraturan kebijakan, dimulai dari pengertian, kemudian kata Bettregel itu sendiri, atau kita bisa simpulkan peraturan kebijakan itu, kemudian dasarnya apa, ciri-cirinya, masuk kepada terakhir adalah fungsi daripada peraturan kebijakan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu pendengar setia Smart BIFA dimanapun berada, itu salah satu video kami sajikan bahas terkait dengan peraturan kebijakan. Nah, sebelum menutup video ini, satu kata yang perlu kita menjadikan bahan renungan buat kita bersama dari Nelson Mandela. Beliau ini presiden Afrika yang sangat terkenal. Siapa yang nggak kenal beliau? Pejuang kemanusiaan, pejuang HAM, Nelson Mandela ini. Apa kata beliau? Saya belajar bahwa keberanian tidak akan pernah absen dari ketakutan. Tetapi mereka berhasil menang atas itu. Orang berani bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Quote dari Nelson Mandela tadi sebagai penutup dari video kali ini. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, and channel YouTube Smart BIFA. Salam sukses, salam Smart BIFA.